حضرة المحترمون الحبائب الكرام ومشايخ العظام وبالخصوص الحبيب عبد الرحمن بن علي المشهور بن حفيظ حفظه الله, para bapak, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di saat yang sangat mulia bainal maghrib wal isya dan Lailatul Jum'ah. Kita duduk di tempat ini memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan bahwa majlis yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala akan turunkan banyak sekali rahmat dan barakah. Bahkan disebutkan inda dzikr shalihin tanzilur rahmah. Ketika kita menyebut namanya satu orang yang saleh di sisi Allah, maka Allah akan turunkan rahmat. Bagaimana yang kita sebut ini adalah imamnya orang-orang yang saleh, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sebut-sebut, kita selalu bersalawat kepadanya adalah orang yang dimana tidak akan menjadi orang yang saleh kecuali dengan itibanya. Tidaklah jadi orang yang menjadi mahbub indallah kecuali dengan itibanya. Jadilah tidaklah seseorang akan menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat kecuali dengan mengikutinya, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak diragukan bahwa saat seperti ini adalah saatul ijabah wa saatul qabul wa saatul rahmat dan barakat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang sebesar-besarnya insyaallah. Maka di akhir majlis yang seperti ini, ya, karena rahmatnya Allah yang sangat luas dan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat dengan barakatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan ada seruan gaib yang berada di langit, nada munadin minas sama ankumu maghfuran lakum qad budilat sayi'atukum hasanah. Ada panggilan dari langit yang mengatakan, berdirilah kalian dan dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kalian akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal kebaikan. Dari barakahnya majlis yang mulia seperti ini, orang datang di majlis ini dengan membawa dosa satu gunung, maka pulang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang satu gunung itu, dan diberi oleh Allah pahala satu gunung sebesar dosanya. Orang datang dengan membawa dosa satu langit, maka Allah ampuni dosa-dosanya semuanya, dan pulang diberi oleh Allah beri pahala sebesar langit itu juga. Orang datang dengan membawa dosa satu laut, maka dengan barakah majlis yang mulia yang seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa-dosanya dan pulang membawa pahala satu laut. Masya Allah. Maka majlis yang seperti ini selalu, ya, para orang-orang tua kita, para salaf saleh selalu mengadakan majlis-majlis yang seperti ini, khususnya di malam Jumat, malam yang memang penuh dengan barakah, malam yang sejak, kalau di malam-malam selain malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala menunggu hamba-hambanya yang bertobat akan diterima tobatnya, itu di saat sepertiga malam yang terakhir, yang fi thuluthul lail, ya, terakhir. Dalam sepertiga malam yang terakhir, Allah menunggu. Hal min taib, ada di antara kalian yang ada yang bertobat, akan Allah ampuni, akan beri tobat. Siapa yang meminta ampun, Allah akan ampuni dosanya. Siapa yang minta hajat, Allah akan kabulkan hajatnya. Tetapi khusus malam Jumat, Allah menunggu dan mengabulkan setiap orang yang berdoa dan setiap orang yang punya hajat sejak tenggelamnya matahari sampai subuh. Sejak tenggelamnya matahari sampai subuh kullu lailatul Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar tangannya. Siapa di antara hambanya yang bertobat akan diterima tobatnya.
Siapa di antara hamba-hambanya yang meminta ampun akan Dia ampuni dosa-dosanya. Dan siapa di antara hamba-hambanya yang memiliki hajat-hajat dan berdoa, Allah akan kabulkan hajatnya. Khusus Lailatul Jum'ah. Dan Lailatul Jum'ah adalah Lailatul yang ijabah. Dalam riwayat disebutkan khamsu layali la turatu fihinna da'awat. Ada 5 malam yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang berdoa. Tidak ditolak oleh Allah. Dari khamsa layali itu, dari 5 malam itu adalah Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Kemudian awalul lailatul minar Rajab, 1 malam pertama dari bulan Rajab. Kemudian Lailatul Aidul Adha, Lailatul Nahar, malam tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kemudian Lailatul Aidul Fitri, malam Lailatul Idul Fitri, malam Idul Syawal. Dan yang terakhir adalah Lailatul Nisfu min Sya'ban. Ya, itu 5 malam Allah Subhanahu wa taala tidak akan tolak bagi orang yang berdoa. Walhamdulillah, ya, kita saat ini di Lailatul Jum'ah, ya, and para habaib dengan para salihin ini, kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah. Ya, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan berangkat derajat kita insyaallah di dunia ini sampai dengan di akhirat nanti. Dan para salafun saleh selalu membuat majlis-majlis yang seperti ini, karena majlis-majlis yang seperti ini akan bisa merubah manusia. Ya, akan merubah manusia. Allah turunkan malaikat yang banyak dalam majlis ini. Ya, hafathumul malaikah, malaikat lebih banyak malaikat yang datang daripada manusia yang datang. Lebih ramai malaikat yang datang daripada manusia yang datang. Dia bertumpuk-tumpuk sampai langit dunia. Karena inna lillahi sayyaratun minal malaika, Allah punya malaikat yang selalu mencari majlis-majlis yang seperti ini. Apabila mereka ketemu, halumu ila hajatikum, halumu ila hajatikum, datang kamu semuanya hai malaikat, di tempat ini adalah hajat kamu. Maka berdatangan malaikat dan bertumpuk-tumpuk sampai langit ke langit dunia. Dan dengan majlis ini Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hidayah. Orang yang kotor akan dibersihkan oleh Allah. Orang yang tadinya kurang disukai oleh Allah akan dengan barakah majlis yang seperti ini Allah akan suka. Terakhir saya akan ceramah ini nanti kita dengarkan dari Habib Abdurrahman bin Habib di zamannya Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Dulu beliau punya satu murid namanya Syekh Abdullah bin Smir. Syekh Abdullah bin Smir ini setiap rohahnya Al-Habib Shalih bin Hasan Al-Bahar, Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar tidak pernah absen sekalipun, tidak pernah hadir, tidak pernah ghaib, tidak pernah tidak hadir, selalu hadir. Satu ketika murid yang setia ini 3 hari tidak hadir. 3 hari tidak hadir. Maka Habib Hasan bin Shalih heran, kemana ini Syekh Abdullah? Sudah 3 hari tidak hadir. Sudah bertahun-tahun tidak pernah hadir, tidak pernah absen, selalu dia hadir. Ini ada 3 hari. Akhirnya pada hari yang keempat Syekh ini datang. Ditanya oleh Habib Hasan, kau kemana 3 hari? Selalunya kau setiap waktu hadir, tapi kenapa sekarang ini 3 hari baru tidak hadir? Ya Habib, ada satu kejadian yang sangat ajaib di kampung saya. Ada apa? Ada satu orang terkenal, orang ini adalah rentenir. Jadi dia menghutangkan uang riba. Dia adalah orang yang suka bermuamalah riba, menghutang tapi ada ribanya, berbuat riba. Semua kerjaannya riba. Pada riba ini adalah memerangi Allah, dan seringan-ringan dosa riba adalah seperti orang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Seringan-ringan dosa riba. Ini orang sudah terkenal di kampung kami, dia kaya raya tapi dia berbuat riba. Aneh sekali, dia datang ke rumah saya, dia bilang kepada saya, ya Syekh, semua harta benda saya yang saya telah berbuat curang, berbuat riba ini
tolong dikembalikan kepada rumahnya fulan. Ini ada daftarnya semuanya, dikembalikan semuanya, sehingga tidak ada lagi rumah saya nanti yang semua dibersih. Kemudian yang sisanya aku akan berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang berhajat kepada harta saya. Kemudian saya sibuk mencatat, mengembalikan mazalim dari orang itu, dari sana. Saya sibuk 3 hari, maka saya tidak bisa hadir. Subhanallah, setelah 3 hari saya lakukan itu dan selesai semuanya, orang itu meninggal dunia. Orang ini meninggal dunia dan dalam keadaan husnul khatimah. Maka Habib Hasan bin Saleh mengatakan, kau tahu apa sebab orang itu dapat hidayah kemudian dia meninggal dunia dengan husnul khatimah, padahal sejak dulu dia berbuat riba seperti itu. Beberapa waktu yang lalu orang itu datang ke majelisku. Dia punya orang yang berhutang sama dia di kampung, bukan Habib Hasan bin Saleh. Ada orang berhutang dengan dia di kampungnya, maka dia minta uangnya, dia tidak ada. Orang yang hutang itu datang ke majelisku, maka dia datang ke majelisku dalam rangka untuk menemui orang itu, mau mengambil uangnya. Dan aku lihat hidayah Allah ketika dia masuk pintu rumahku. Allah turunkan hidayah dari barakah majelisku, sehingga dari hidayah yang turun itulah yang Allah jadikan dia insaf, sadar, sehingga dia bertobat kepada Allah, meninggal dunia dengan husnul khatimah. Subhanallah, para jemaah yang mulia, barakah hadir yang itu tidak sengaja dia hadir. Dia hadir bukan ikhlas, hadir mau mengambil uangnya. Tapi barakah majelis yang seperti ini, subhanallah, majelisnya para salihin, maka menjadikan orang yang ahli riba ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sekian puluh tahun dia berbuat riba yang akan disiksa oleh Allah seperti pedihnya, akhirnya dia menjadi ahlul jannah karena sebab majelis yang barakah itu. Maka disebutkan bahwa majelis yang seperti humul qaum la yashqa bihim jalisuhum, satu kaum yang siapa yang hadir padanya tidak akan dapat celaka dan tidak dapat bahaya. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita hadir dalam majelis yang seperti ini. Kita bawa anak dan istri kita hadir dalam majelis yang seperti ini, dan kita selalu mencintai majelis yang seperti itu. Buat majelis-majelis yang seperti ini sebanyak-banyaknya, maka insya Allah Allah akan tolak balak dan musibah dari negeri kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah kepada kita, terampuni segala dosa-dosa kita, terkabulkan hajat kita. Wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.